Sahabat asuransi, bertemu lagi dengan kami dari TV Asuransi bersama saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi, dan tamu kita kali ini, ya, Pak Rio Darante. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Selamat pagi, sahabat asuransi. Terima kasih. Jadi Pak Rio ini posisinya adalah Wakil Ketua Panitia Hari Asuransi 2022, dan beliau ini Presiden Direktur di PT Japinansi Nusantara. Jadi kita akan bicara tentang Hari Asuransi nih, Pak. Iya. Pada kesempatan kali ini. Jadi kalau kita bicara Hari Asuransi ini kan sesuatu yang spesial, Pak. Sespesial apa? Mungkin sespesial nasi goreng yang spesial gitu kan. Artinya asuransi punya hari khusus yang tidak dimiliki oleh industri yang lainnya, Pak. Iya. Jadi Hari Asuransi ini setiap tahun tanggal 18 Oktober. 18 Oktober itu hari asuransinya. Hari asuransi. Hari asuransinya. Jadi sejak 2006 kita rayakan itu. Dan memang setiap tahun Dewan Asuransi mengajak seluruh asosiasi untuk mengadakan suatu rangkaian acara agar masyarakat tahu manfaat dari asuransi. Ya, meningkatkan itu dan meningkatkan pendidikan bahwa menunjukkan bahwa asuransi ini baik, Pak. Nah, gitu. Itu dari tahun 2006, sekarang 2022 berarti sudah 16 tahun ya. Ya. Kurang lebih 16 tahun yang dilaksanakan dan tiap tahun ada. Nah, pada kesempatan ini dengan bersama Pak Rio Darante kita akan mengulik tentang bagaimana Hari Asuransi akan diperingati pada tahun ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, bisa dijelaskan, Pak, apa saja yang mau dilakukan tahun ini, Pak? Tahun ini ya. Jadi mungkin saya jelasin dulu. Kepanitiaan tahun ini yang sekarang itu menjabat 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2021, 2022. 2021 karena memang waktu itu pandemi dan pemerintah menentukan level 3 PPKM, sehingga kita memang sangat terbatas nih. Ya, kita nggak bisa lakukan banyak acara. Akhirnya memang kita lakukan 1 kali press release, ya, lalu 1 kali ada undangan main golf waktu itu di PIK. Habis itu kita closing. Jadi gemanya kurang. Gemanya sangat kurang dan memang keputusan DAI untuk mengadakan di 2021 itu sangat mendadak. Karena 2020 kan nggak diadakan. Ya, 2021 sangat berhati-hati. Mereka putuskan, ayo kita mulai lagi. Cuma karena waktu sempit, jadi hanya ada 2 acara. Lalu kita closing. Kita siapkan untuk 2022 yang lebih besar. Tahun ini? Tahun ini, ya. Tahun ini memang persiapan sudah dari Januari, ya. Rangkaian acara yang disiapkan sangat banyak, ya. Contohnya ya, ada cerdas cermat nih. Cerdas cermat. Tingkat SMA. Ya, bekerja sama dengan AUI. Dan ini sudah berjalan di 2 titik ya, di Palembang dan Semarang. Oh, bukan hanya di Jakarta? Enggak, ini di daerah. Oh, justru gitu. Di daerah ya? Jadi memang untuk meningkatkan awareness ini kita harus dari Aceh sampai ke Papua. Ya, kita harus ini. Karena kalau di Jakarta, exposure asuransinya memang ya sudah luas. Ya, yang belum ini di daerah. Nah, cerdas cermat tingkat SMA ini akan diadakan kalau nggak salah di 7 titik ya. 7 titik. 7 titik Baru terlaksana sudah 2. Ya, terlaksana 2 bekerja sama dengan AUI. Siapa yang datang? Ya tentunya peserta dari tingkat SMA, babak penyisihan, babak final. Lalu kebetulan diadakan kita ngundang OJK juga dia datang. Ya, lalu AUI datang, orang tua pelajar, orang tua, guru, pelajar. Jadi cukup ramai dan saya lihat antusiasme bagus. Siapa yang buat soal? Seluruh asosiasi. Soal dikumpulin, tapi kita pilih gampang-gampang. Gitu. Lalu pemenang ada hadiahnya, 1, 2, 3. 2 titik sudah, yang 5 titik lagi rencana kapan dan di mana aja, Pak? Kan acara ini akan berlangsung sampai Oktober ya. Sampai Oktober dan itu mungkin setiap minggu atau 2 minggu nanti AUI yang akan tentukan jadwalnya, nanti bisa lihat di IG-nya Hari Asuransi Indonesia ya. Jadi kepoin di akun IG-nya Hari Asuransi. Karena di situ semua informasi akan disampaikan. Mengenai acara semuanya ada di situ. Iya. Gitu. Saya juga nggak hafal karena tanggal acaranya terlalu banyak. Itu salah satu cerdas cermat. Cerdas cermat, oke. Lalu berikutnya ada acara lagi literasi untuk negeri, itu bekerja sama dengan Permodalan Madani ya, nasional kalau nggak salah ya, PMN beserta sponsornya tergantung titiknya. Itu kita memberikan literasi kepada nasabah PMN yang sebenarnya program inklusi pemerintah untuk perempuan, ya sudah berlangsung di 4 titik saat ini, ya kemarin saya ke Manado, ya
ketua umum ke Surabaya, dan kalau di Manado contohnya yang hadir 70 orang. 70 orang. Perempuan semua, seluruhnya nasabah perempuan, nasabah ultra mikro. Pinjaman sampai dengan 7,5 juta. Maksimal pinjaman 7,5 juta. Gitu. Nah, apakah mereka mengerti asuransi? Pernah dengar. Pernah dengar, tapi nggak tahu sebenarnya apa. Gitu. Dengar tapi nggak paham. Nggak paham. Nah, di situ memang kita jelaskan asuransi itu apa ya, sebenarnya utamanya proteksi ya. Lalu ada juga menjelaskan produk-produk yang simple buat mereka karena mereka dari mikro. Padahal sebenarnya peminjam uang ini nasabah PMN ini sudah punya asuransi. Mereka sudah diasuransikan karena pinjamannya. Jadi sudah ada asuransi kreditnya. Cuma tapi mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar. Gitu. Bahwa mereka sudah di cover asuransi sebenarnya. Iya. Jadi saya jelaskan karena memang sesuai dengan subtema program Hari Asuransi 2022, kenali, pahami, miliki. Ya, itu step yang memang harus seperti itu. Kenali dulu resikonya, ya. Pahami produknya, baru kalian beli. Gitu. Jadi jangan dibalik-balik. Beli dulu nggak paham apa-apa. Jangan dibalik-balik. Kenali dulu resiko karena memang semua orang mempunyai resiko. Yang orang berbeda. Punya aset, mereka setiap hari di jalan, ya bisa kecelakaan, bisa suatu hari sakit. Jadi resiko sangat banyak. Dan mereka sebenarnya nggak sadar sih atas resiko-resiko ini. Sehingga di akhir acara memang ada beberapa yang memang pingin punya. Akhirnya. Iya, pingin punya polis, gitu. Tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka tentunya, gitu. Mereka punya aset kok, mereka punya motor, mereka punya rumah, mereka punya barang dagangan yang harus diasuransikan, gitu. Mereka punya anak yang memang perlu pendidikan dan juga perlu asuransi kesehatan ya. Yang saat ini tentunya dijamin oleh pemerintah, gitu. Nah itu akan diadakan di 11 kota seperti 11 itu. 11 kota, baru terlaksana 4. Masih ada 7 lagi. Masih ada 7 lagi dan akan berlangsung sampai Oktober. Gitu. Dan itu program bagus, antusiasmenya bagus, dan memang bisa dengan cepat meningkatkan awareness dan literasi. Literasinya mungkin sedikit ya, tapi awareness-nya lah bahwa ada loh produk asuransi yang mereka bisa punya, gitu, untuk menampung dia punya resiko, gitu. Nah, baru 2 kegiatan yang disebutkan. Ada lagi kita juga approach ke ojek online. Yang sehari-hari di jalan, mempunyai resiko di jalan, kita memberikan edukasi singkat kepada mereka. Drivernya, jadi kita bekerja sama IO, ya, IO sebar orang di Jabodetabek ya, selama 1 bulan, dengan target 4.000 audience ya. Nanti akan dipilih pemenangnya, kita akan undang ke acara festival puncak tanggal 22 Oktober di Senayan Park. Puncak acaranya di situ akan dipilih pemenang 5, kita akan kasih hadiah gitu. Kenapa ke ojek? Karena ojek ini memang sehari-hari di jalan, mereka punya resiko kecelakaan, ya, punya resiko juga sakit ya, karena memang hampir 12 jam lebih di jalan. Ya kita kasih tahu gitu bahwa ini ada hari asuransi tanggal 18, kita punya acara, dan memang asuransi memang punya produk yang untuk menjamin mereka. Mereka pun sebenarnya juga tahu, mereka juga punya coverage yang sudah diberikan oleh perusahaan masing-masing. Ya, gitu. Nah, tanggal 22 puncaknya, tanggal 18-nya ada acara apa Pak? Pas hari hanya kan acara masih ada talk show nih. Masih ada talk show, ya. Tanggalnya masih nunggu narasumber, sebenarnya narasumbernya. Kalau narasumbernya bilang tanggal 18, berarti kita satukan sama preskon. Ya, jadi tanggal 18 sudah pasti preskon. Ya, tempatnya belum tahu nih, ya, di Jakarta tentunya, ya, offline. Lalu masih ada lagi, ya ini festival nih. Festival tanggal 22, karena memang kita pilih weekend supaya orang bisa datang. Kalau hari biasa mungkin takutnya orang nggak datang. Ya, sekarang semua udah full kantor, full sekolah ya Pak? Iya, jadi tanggal 22 hari Sabtu, acara dari pagi sampai malam.
gitu. Diharapkan itu targetnya sampai 3.000 orang. 3.000 orang yang akan hadir selama seharian itu? Mungkin malamnya aja sih. Oh. Karena kan ada band. Oke. Ada bintang tamu band. Diharapkan mereka bisa tarik 3.000. Saya mesti nanya dulu izinnya memang ke mall. Ya, semoga levelnya 1 terus PPKM-nya. Mudah-mudahan. Kalau enggak, memang mau nggak mau kita kurangin nih. Kalau kita harus ikut protokol pemerintah. Pemerintah bilang setengah, ya. Gitu. Kalau level 1 boleh full. Gitu. Nah, festival itu kan tadi malamnya akan ada band gitu ya. Nah, orang datang ke festival kalau dari pagi sampai malam itu mereka dapat apa saja, Pak? Jadi kan Senayan Park ini kan sebenarnya mall ya, shopping mall. Jadi di situ juga sudah ada tenant. Nah, kalau mereka masuk ke kita, mereka dapat apa sih? Tentunya ada tenda sponsor. Oke. Ya, di situ banyak hadiah-hadiah. Lalu ada tenda UMKM yang menjual makanan minuman. Karena ini bentuknya festival, tentunya banyak acara ya. Ada band ya, band lokal, band bintang tamu. Lalu kita juga ada acara olahraganya ya. Kalau nggak ponpit, mungkin Sumba ya. Sumba di sore hari. Ada rempak beduk. Terus ada pagelaran busana, karnival busana, pihak sponsor. Jadi acaranya nggak di stop. Area dibuka kalau nggak salah jam 10. Jam 10. Akhirnya nanti acara baru kelar nanti di 9 malam. 9 malam. Free itu, Pak? Free. Jadi siapapun boleh datang mulai dari 10 pagi sampai pulang jam 9 pun bisa open gitu. Open for public, ikutin protokol aja. Ya. Ikutin protokol, kalau masuknya pakai aplikasi, Peduli ya ikutin aja. Gitu. Kita nggak bisa melanggar itu soalnya. Dan ada booth sponsor yang bisa memberikan penjelasan gitu, edukasi. Edukasi bisa, mungkin juga jual produk, merchandise-nya tentu ada, ya, free merchandise, ya. Pokoknya rame lah. Ya. Rame lah. Dan juga pelaku industri kita undang untuk ikut meramaikan. Jadi sahabat asuransi, catat tanggalnya 22 Oktober tempatnya di Senayan Park. Senayan Park ini kalau orang jadul itu ngertinya Taman Ria dulu Taman Ria Senayan. Ini mall baru yang hype di Jakarta tanggal 22 mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Banyak yang bisa didapatkan. Ada booth-booth dari sponsor sampai nanti malamnya ada bintang tamu. Masih rahasia, Pak, bintang tamu? Masih rahasia bintang tamunya untuk kejutan. Nah, Pak Rio, acara tahun ini, Hari Asuransi tahun ini yang insya Allah ini full offline dengan banyak kegiatan yang tadi Bapak sebutkan yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan. Ini tekanannya pada literasi. Meningkatkan awareness masyarakat. Kalau kita tarik dari tahun 2006, 16 tahun yang lalu sampai sekarang, ini apakah memang Hari Asuransi ini untuk meningkatkan awareness masyarakat? Mungkin kalau sejarahnya ya, mungkin awalnya untuk awareness dulu. Ya. Nah, kita dari awareness kita saat ini mungkin sudah di beberapa tahun terakhir sudah meningkat ke literasi. Gitu. Karena memang literasi asuransi ini masih sangat rendah ya, data dari OJK. Dan itu mengakibatkan penetrasinya juga tidak naik-naik. Masih cukup rendah, masih 3%. 3%-an ya. Gitu. Nah, masih sangat jauh di bawah harapan regulator dan juga insan perasuransian. Gitu. Nah, seberapa membantu sih acara Hari Asuransi? Ya lumayan. Ini tergantung kita punya jangkauannya ya acara ya. Jangkauannya kan luas ya. Kemarin Aceh juga bikin acara literasi dibantu oleh ASI. Ya, jadi dari Aceh, Papua mungkin masih belum ya tahun ini ya. Tapi sudah sampai Sulawesi kita. Sudah sampai Sulawesi. Jadi ya banyak yang lihat nih, gitu. Hari Asuransi apa palingan dengar dulu lah ya. Nah, untuk literasinya memang masih di titik tertentu ya acara Gojek, ojek online ya, literasi ke ojek online ke UMKM dan juga cerdas cermat. Semoga makin tahun jangkauan literasinya makin luas dan materi yang disampaikan mungkin makin banyak ya. Di luar dari acara yang panitia siapkan, tentunya masing-masing asosiasi juga punya acara untuk literasinya. Gitu. AWI juga ngadakan, ASI, ya, APKAI juga ngadakan. Sehingga kalau dikumpulin sebenarnya dalam setahun ini banyak. Banyak ya? Banyak setahun gitu. Nanti kita tinggal tentukan sebenarnya KPI-nya
totalnya pada misalnya akhir acara kan ada laporan masuk kira-kira berapa orang yang memang kita sudah tercapture baik dari sosmed maupun dari acara asosiasi lain nih. Nah, saya lupa jelasin, sosmed kita juga adakan lomba ini. Sosmed kita adakan lomba di IG, bikin short reels, reels. Lalu juga bikin lomba film pendek. Film pendek. Durasi? 10 menit kalau nggak salah. 10 menit. 10 menit. Ya. Itu diupload di? Nanti pemenangnya akan diumumkan di acara puncak. Pas festival tadi. Puncak, ya, ada hadiahnya besar, ya. Jadi peminatnya juga banyak, ya. Nanti bisa dilihat pemenangnya siapa. Kalau Reels mungkin bisa dilihat di IG-nya Hari Asuransi. Mereka pesertanya wajib nge-tag ya. Dia nge-tag jadi bisa dilihat Reels-nya. Gitu. Nah, saya yakin sih kalau tiap tahun dibuat seperti itu, kualitas Reels-nya akan membaik. Gitu. Kalau sekarang sudah lumayan, cuma kelihatan memang literasinya masih kurang. Ini untuk umum atau ada kelas-kelasnya? Umum. Jadi mungkin insan asuransi dengan yang non asuransi disatuin? Kayaknya insan asuransinya nggak ikut deh. Oh, malah nggak ikut. Kalau nggak nanti jadi kelihatan terlalu ini ya, kok pinter banget gitu ya. Jadi justru kita mau lihat kenyataannya sebenarnya literasi ini yang menurut OJK 3%. Kayak apa sih? Gitu. Jadi banyak kita bikin acara promosi juga di CFD. Ya. Kita juga keliling nanya, tahu nggak sih asuransi apa? Gitu ya. Jadi ya jawabannya memang masih sangat terlihat mereka nggak paham lah. Jadi yang mau ikutan untuk kompetisi Reels, jangan lupa kepoin Instagramnya Hari Asuransi. Closingnya tanggal 15. Tanggal 15 September. Jadi tinggal seminggu lagi. Seminggu lagi. Closing. Kalau film kayaknya masih sampai akhir bulan deh. Film sampai akhir bulan. Jadi paham asuransi bisa menangguh hadiah nih. Gampang kok Reels 30 detik ya. Iya. 30 detik Reels, hadiahnya lumayan kok. Kita siapin kayaknya ada 6 hadiah. Oh, 6 pemenang. 6 pemenang. Luar biasa. Dibaginya nanti nih. Karena semuanya nanti di acara puncak. Di acara puncak. Semua pemenang akan diundang di acara puncak festival pada tanggal 22 Oktober itu. Saya lupa ada satu yang memang sudah kelar. Kerjasama sama Kopassi. Lomba menulis. Iya. Tentang asuransi. Itu sudah selesai. Ada 4 pemenang. Udah ada 4 pemenangnya. Sudah diumumkan? Sudah diumumkan. Sudah hadiah juga udah dikasih. Oh, tidak nunggu pada saat acara puncak? Enggak mungkin nunggu kelamaan. Jadi kita udah kasih, pemenang ada 4 bisa masuk ke website-nya Kopassi untuk baca ininya ya, literasinya di situ. Gitu. Kalau itu sih kayaknya yang ikut memang sudah agak paham ya. Udah agak paham ya. ya. Dari hasilnya itu kelihatan ya udah. Karena kita tidak membatasi kan siapa yang bisa nulis. Nah Pak, tadi Bapak, saya ingat saya 2 atau 3 kali menyebutin bahwa angka literasi masih di bawah harapan insan asuransi. Berapa sebenarnya diharapkan Pak dalam kondisi seperti ini? Kalau kita lihat ya penetrasi mungkin kayak di Jepang udah 200%. Ya, Indonesia 3%. Iya. Ya. Memang asuransi ini kita sadar terkait dengan income. Ya, memang income Indonesia sudah mulai menanjak ya. Walaupun COVID ini nurunin lagi, tapi Indonesia sudah mulai banyak nih middle class-nya. Dan memang di situ adalah pangsa pasar untuk asuransi nih. Gitu. Cuma bagaimana mau jual asuransi kalau dia nggak paham? Gitu loh. Jadi kita industri ini harus tingkatin dulu literasinya, gitu. Baru dia mau beli. Bagaimana kalau langsung beli aja? Ya inilah yang memang terjadi hal-hal yang kita tidak mau, gitu. Itu yang kita hindari. Makanya tugas kita bersama, mungkin asosiasi kan ada banyak ya, untuk supaya orang ngerti lah asuransi ini apa, mereka tahu produknya apa yang perlu dia beli. Sehingga ketika dia beli, mereka merasakan manfaatnya. Gitu. Berapa lama? Ya, asuransi sudah berapa? 70 tahun? Mungkin lebih ya? Lebih. Beberapa perusahaan asuransi lebih dari 70 tahun. Iya, baru 3%. Baru 3%. Jadi, di bawah ekspektasi kita semua. Ekspektasinya berapa, Pak? Wah, kita maunya udah tinggi lah. Maunya kan mungkin di atas 50% ya. Cuma kan, ya
Kalau Bapak bilang Jepang, cuma 200. Kalau 1% aja deh, mungkin 1-2% per tahun, mestinya udah lumayan ya. Ya. Karena kan penduduk kita banyak ya Pak ya. Jadi nggak bisa 10%, ya kita kan penduduk hampir 300 juta. Gitu ya. Jadi kalau kita berandai-andai 1-2% dari sejak hari asuransi 2006, harusnya udah banyak. Sekarang udah ya 30-an lah Pak ya. Ternyata memang faktanya tidak sampai segitu setiap tahun, hanya 0, gitu. Nah, itu kayaknya masih kurang mungkin, atau kita semua perlu kerja keras lagi ya, bersama media juga tentunya ya, untuk menyebarkan informasi yang betul mengenai asuransi. Gitu. Karena semua orang itu tentunya mempunyai resiko yang bisa diserap oleh produk asuransi. Seharusnya. Semua orang punya risiko, cuma kadang dia belum mengenali apakah punya risiko. Risikonya apa saja. Harus paham risikonya, baru kemudian dia tahu kebutuhan asuransinya. Saya sih sebenarnya bukan orang markom, tapi ada tingkatannya ya. Jangan langsung dikasih informasi yang terlalu berat, seperti kemarin di Manado nggak bisa langsung berat. Karena kalau kita bicara dengan tingkat pendidikan yang hanya SD SMP, nggak bisa memberikan atau menggunakan bahasa yang berat ya kepada mereka. Gitu. Antara asuransi sama insurance saja mungkin mereka nggak tahu bedanya. Padahal sama kan. Jadi harus menggunakan bahasa yang simple. Ya, intinya mungkin kemarin di Manado saya cuma jelaskan proteksinya deh. Proteksi. Ya, bahwa asuransi ini sebenarnya intinya proteksi. Ya, kita memproteksi kalian dari resiko yang kalian hadapi. Gitu. Nah, ketika terjadi sesuatu, kita asuransi berjanji memberikan ganti rugi. Itu loh intinya. Ini yang harus dibuat paham semua orang. Iya, jadi memang mungkin dari Dewan juga atau dari OJK harus satu strategi pelan-pelan ya, meningkatkan sehingga orang ini paham dasarnya dulu lah. Dasarnya, tujuan asuransi, fungsinya apa. Kalau pelajarin produk, kita pun yang di industri produknya kan ada banyak ya. Kita juga nggak hafal, gitu kan. Kalau umumnya mungkin kita tahu sih, cuma detailnya kan tidak. Nah, saya ngelihat kesalahannya, langsung ditawarin nih produk asuransi kan kompleks ya. Nggak semua orang baca polis. Kalau kita memang baca polis, tapi kan nggak semua orang. Jadi pelan-pelan, kalau bisa memang nggak usah muluk-muluk lah ya, mungkin 1% per tahun udah bagus kali ya. Peningkatannya ya. Sekarang mungkin kita 0,5% aja nggak nyampe per tahun. Di tahun dari periode ini ya, ke belakang ya. Iya, kalau kita lihat dari hari asuransi 2006 ke sekarang kan udah 16 tahun ya. Lah kan baru 3%. Jadi kalau 3 dibagi 16 itu cuma 0,1. Kan startnya nggak dari 0, Pak. Startnya mungkin dari 1% atau 2% waktu itu ya. Mungkin 1 kali ya, mungkin 1, sekarang baru 2,7 kalau salah penetrasinya ya. Jadi hanya 0,1, ya harusnya we can do better job lah. Dan ini semua pihak. Insan asuransi, regulator, termasuk media harus dilibatkan. Media juga harus. Tanpa media, terutama yang digital, kayaknya kita nggak bisa mencapai ke seluruh titik lah yang kita mau gitu. Dan ini menjadi fokus di Hari Asuransi 2002. Iya. Cuma memang kan terbatas ya. Anggaran juga terbatas. Kita usahakan sebaik mungkin kita menjangkau targetnya kita deh. Targetnya gitu. Targetnya kita sebenarnya low to middle ya, dari sisi income, terus kalau dari pendidikannya dari tingkat SLTA sampai ke 1 S2. Gitu. Pak, mungkin saya miss, tapi kita udah ngobrol agak lama. Temanya apa, tema Hari Asuransi tahun ini? Temanya literasi asuransi untuk negeri. Oh, literasi asuransi untuk negeri, itu menjadi tema. Pokoknya 2021-2022 temanya sama. Literasi asuransi untuk negeri, subtemanya kenali, pahami, miliki. Oh, jadi yang sudah kita diskusikan dari tadi itu sebenarnya tema dan subtemanya sudah ya. Jadi acara itu memang di custom untuk ke arah sana. Oke, jadi sahabat asuransi, tema Hari Asuransi kita tahun 2022 ini adalah literasi asuransi untuk negeri dengan subtema kenali, pahami, dan miliki. Betul ya Pak Rio ya? Betul. Oke Pak Rio. Nah, mungkin ada fokus yang lebih kecil lagi Pak untuk
untuk acara Hari Asuransi ini? Fokusnya? Fokusnya apa ya? Apakah masyarakat tadi yang secara umum, kalau mungkin apakah tadi kan sudah pelajar kalau ada? Kayaknya tahun ini, tapi tahun sebelumnya memang sudah pernah kerjasama PNM ya. Jadi ini kita melanjutkan kerjasamain dulu. Mungkin yang baru cerdas cermat ya. Cerdas cermat ya. Jadi menyasar ke pelajar. Pelajar. Kalau bertahun-tahun kan kita ada insurance goes to campus, itu masih jalan kan Pak? Tahun ini enggak. Oh tahun ini enggak ya. Kita cerdas cermat. Jadi kalau dulu insurance goes to campus kan mahasiswa. Sekarang kita turunkan di level yang lebih muda lagi. Itu yang di kepanitiaan kita. Ya, tapi kalau AUI mungkin ngadakan ya. Masih kan program. Masing-masing asosiasi ini sebenarnya ngadakan kegiatan memang yang wajib rutin. ngadakan program literasi ya. Kayaknya tetap jalan sih. Tetap jalan ya. Cuma kalau memang pertanyaannya kepanitiaan yang sekarang, memang kita nggak ada yang goes to campus, tapi lebih ke cerdas cermat sama UMKM. UMKM, oke. Dan orang-orang yang ada di lapangan nih. Tahun ini kita pilih untuk ojol. Ojol tadi. Jadi pelajar SMA dengan cerdas cermat, kemudian usaha UMKM dengan kerjasama dengan PNM tadi, dan kemudian yang orang lapangan yaitu saat ini dipilih ojol ini tadi. Ya, itu untuk yang literasi. Lalu juga untuk sosmed kan reelsnya juga ada. Itu terbuka. Kita pengen tahu loh ya, terbuka. Kita pengen tahu kira-kira mereka bikin reelsnya kayak apa sih? Gitu, ngerti nggak sih asuransinya kayak apa? Gitu. Dan ini juga sebenarnya mengarah fokus pada kalangan tertentu ya Pak, karena yang main reels ini kan kita kan udah tahu mereka siapa mereka gitu, millennials. Iya gitu kan, millennials gitu. Jadi paling nggak kita udah sasar ke mereka juga untuk awareness-nya. Iya. Gitu. Makanya jadi sebenarnya sudah ada kotak-kotaknya ya Pak ya. Sudah. Kotak pelajar, kotak lapangan, kotak pelaku UMKM, kotak milenial. Nanti akan semakin baik sih ke depannya acara ini, acara Hari Asuransi. Mungkin targetnya segmennya juga sudah mulai makin jelas, makin fokus. Jelas, dan kita tidak hanya menyasar memang orang yang mampu beli asuransi, gitu. Karena untuk kita bisa punya level literasi yang tinggi, ya harusnya dari awal banget ya diajarin ya, dikenali lah asuransi apa. Karena kalau udah dikenali di umur 40-50 udah mungkin orang juga udah males ya belajar ya. Tapi kalau dari awal udah dikenali mungkin mereka punya interest yang berbeda lah. Itulah kenapa masuk anak SMA di usia 16, 17, 18 itu ya. Mereka tahu dulu deh. Mereka tahu dulu ada asuransi. Gitu. Taruhlah 7 tahun lagi ketika mereka punya penghasilan. Dan mereka harus tahu bahwa apa yang diberikan pemerintah itu sebenarnya asuransi juga. Bentuknya namanya BPJS. Itu asuransi sosial. Gitu. Dan ketika mereka punya SIM nyetir, ada asuransinya juga. Nggak sadar aja sih sebenarnya. Gitu kan. Padahal mereka udah terasuransi sebenarnya, cuma nggak tahu. Iya, jadi anak-anak SMA yang peserta cerdas cermat yang sudah punya SIM, mereka sudah berasuransi. Mereka ada asuransinya. Kan kita bayar, preminya bayar. Iya. Cuma nggak paham. Baik Pak, pandemi belum berakhir. Rules apa saja yang untuk acara tahun ini kegiatan saat ini banyak? Karena memang berita baiknya kita level 1 terus ya Jakarta ya. Jakarta loh ya. Jakarta. Jadi untuk masuk ke mall ya hanya perlu check in melalui aplikasi gitu. Dan di kita tentunya ini acara di outdoor nanti. Ya, outdoor ketentuan pemerintah mungkin boleh lepas masker. Ketentuan pemerintah. Tapi ada baiknya pakai deh. Soalnya rame. Mendingan pakai karena jarak space luas di daerahnya memang kita luas di ini. Cuma kalau orang yang banyak sekali mendingan pakai deh. Oke. Untuk keselamatan bersama pakai deh. Gitu. Nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi disarankan pakai. Disarankan pakai. Nah, gitu. Itu rules-nya karena kita masih suasana pandemi, kita ikut aturan pemerintah ya Pak tentang PPKM-nya, tentang bagaimana kita menyiapkan diri, aplikasi Peduli Lindungi, kemudian juga pakai masker masih disarankan. Pak, beberapa tahun lalu gitu kan, ada pawai, ada segala macam kegiatan. Ini CFD kayaknya udah 3 bulan jalan nih. Dimanfaatkan nggak oleh panitia? Nah, kita manfaatkan. Kita usahakan setiap 2 minggu sampai ini closing, ada asosiasi mungkin yang sponsori untuk bikin acara promosi di situ. Promosi untuk awareness ya. Awareness. Karena kalau CFD untuk literasi susah lah. Susah, betul. Ya. Ada literasinya, kemarin kita bikin literasi
Cuma nggak tahu ya, kalau mereka kan fokusnya di olahraga ya, sama mungkin nyari makan. Tapi paling tidak kalau ada tulisan asuransinya dan mereka tahu ini ada hari asuransi, mereka aware. Ya, kita ulang-ulang terus nih, hari asuransi 18 Oktober lalu closingnya 22. Gitu. Tapi kalau kita kasih materi literasi ya mungkin sedikit aja deh. Takutnya mereka juga nggak denger ya. Iya kan, kabur. Nah ini sudah diadakan 2 kali. Minggu depan mungkin yang ketiga. Semoga bisa ada yang ketiga. Ya. Jadi tiap minggu makin gede acaranya, gitu. Jadi audiensnya kita juga makin luas. Ya. Semoga nanti pada saat acara berakhir ya di Oktober, orang sudah setiap minggu ngelihat, tiap 2 minggu lihat nih hari asuransi. Karena kan judul acaranya Road to Hari Asuransi 2022. Road to Hari Asuransi. Iya, gitu. Jadi ini salah satu acara yang memang disarankan oleh waktu itu Dewan untuk meningkatkan promosi. Gitu. Nah ini kalau sahabat asuransi kepo nih Pak, sahabat asuransi kebetulan juga penggemar CFD, kepo pengen tahu, ini titiknya di mana Pak di CFD? Jadi yang pertama di CFD nih, di HI ya waktu itu ya. Di seputar-bundaran HI. Yang pertama, yang kedua kita bikin di GBK. Oh di GBK. Di pintu kuning ya, saya lupa sektor 10 atau 11. Ya. Kayaknya yang ketiga ini juga di GBK. Di GBK juga? Di GBK. Kenapa GBK? Ya pertama perizinannya lebih mudah ya. Karena kalau CFD ini sebenarnya nangkap orangnya agak terlalu luas sih. CFD itu kan dari Ratu Plaza sampai ke Monas ya. Jadi, sampai Sarinah sebenarnya. Sampai Sarinah ya. Jadi nangkap orangnya susah. Sedangkan kalau kita mau di HI juga agak susah ya, padat ya. Padat. Kalau GBK, kalau memang kalian belum pernah ke GBK hari Minggu, sebenarnya ramai sekali. Gitu, ramai sekali, dan kita lihat ketika minggu lalu kita bikin Sumba, banyak yang ikut. Gitu. Dan kita kasih minuman gratis juga. Jadi kegiatannya olahraga bareng ya Pak? Olahraga bareng, kemudian bisa nanya-nanya. Bisa nanya-nanya, nanti karena pesertanya juga yang kita libatkan juga dari industri. Jadi kalau masyarakat mau nanya ya silakan. Gitu. Mau nanya mengenai asuransi, dari asosiasi kita akan jelaskan. Dan info tentang acara CFD itu juga nanti akan ada di IG Hari Asuransi. Tapi kita nggak jualan produk ya? Oh enggak, nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya sama GBK nggak boleh. Hanya boleh awareness saja. Awareness. Jadi sahabat asuransi kalau pengen ikutan acara CFD-nya Panitia Hari Asuransi, tetap kepoin di IG-nya Hari Asuransi. Iya, betul. Karena informasi ada di situ semua. Ada semua. Ada di situ semua. Dia update tiap hari kayaknya. Siapa tahu nanti akan ada informasi lebih detail. Oh, nanti kita kumpulnya di pintu berapa gitu kan. Kalau tetap di GBK misalnya, daripada ya nggak apa-apa sih muter-muter nyari sambil olahraga, tapi kalau pengen tahu detailnya pantengin. Pokoknya di dalam GBK-nya. Dalam GBK-nya. Oke. Jadi masuk dari pintu itu, dan pintu kuning biasanya. Itu udah scan Peduli Lindungi. Iya, itu kita serahkan ke operator GBK-nya. Kayaknya mesti pakai itu ya. Iya, karena masuk dari pagernya itu sudah masker kadang-kadang juga mesti pakai. Ya, masker. Rules-nya pandemi masih jalan. Pak Rio, nah kalau kita bicara tentang bagaimana asosiasi anggota Dewan Asuransi Indonesia, ada asosiasi asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi syariah, kemudian ada pendukungnya, ada pialang, kemudian ada penilai kerugian. Ini bagaimana sinergi di antara asosiasi ini dalam menyemarakkan Hari Asuransi, Pak? Jadi DAI ini kan nunjuk panitia nih, ya. Jadi memang tugasnya panitia ini untuk encourage asosiasi di bawah naungan DAI bahwa ini Hari Asuransi 2022 ini diadakan nih. Ya, logonya ada gitu. Jadi kita minta acara-acara yang memang asosiasi lakukan, kalau bisa memang ditempel logonya nih. Tapi acara yang terkait awareness dan literasi ya, jangan acara yang nggak menyangkut sama sekali ditempel juga gitu ya. Dan memang dari tahun ini aja ya, keterlibatan AUI, lalu Aparindo, Apari, Kupasi, ya ASI, ya AJI, dan nanti juga APKAI, ya itu semuanya proaktif untuk memang mempromosikan Hari Asuransinya, gitu. Dan kita terima kasih ke para asosiasi nih, sudah membantu kita panitia yang memang terbatas
paling tidak gaungnya Hari Asuransi ini ya, dibantu untuk diluaskan oleh mereka, gitu. Dan menggunakan anggaran mereka juga, bukan anggaran panitia, gitu. Karena anggaran terbatas ya Pak. Anggaran terbatas dan memang sudah dialokasikan ke masing-masing acara. Jadi kalau ada acara tambahan kita sudah nggak bisa lagi, gitu. Mereka harus pakai anggaran asosiasi. Dan memang terima kasih mereka tidak keberatan untuk hal itu. Udah jalan ya Pak? Sudah jalan. Udah jalan. Jadi supportnya udah jelas. Supportnya sudah jelas. Ya. Dan mungkin ke depannya harus diperbaiki memang koordinasinya aja sih. Nah, koordinasinya aja. Dan juga media. Media juga penting nih sebenarnya. Karena kita perlu media untuk luasin. Gaungkannya. Jadi echonya lebih kencang ya. Lebih kencang. Lebih kuat gitu ya. Jadi media ini markopnya nih. Ya komunikasinya lewat mereka lah untuk disebarkan. Salah satunya Bapak hadir di acara podcast kita hari ini ya Pak ya. Betul. Jadi ke depannya kita akan terus kerjasama dengan media asuransi dan kita akan tingkatkan skopnya. Kalau perlu podcast berkala ya Pak ya. Saya pikir podcast selama podcast masih in sih, mungkin tahun depan masih in ya. Iya. Ya kita adakan terus ya. Adakan terus. Dan mungkin dibantu dengan diposting di IG masing-masing sosmed, masing-masing asosiasi. Nah ini saya penasaran nih Pak. Ini kayaknya kan orang-orang asuransi ini juga main di sosmed juga nih. Ya. Ini acara-acaranya ini dinaikin nggak di sosmed masing-masing itu? Ada himbauan nggak? Himbauan sudah, himbauan baru berupa himbauan ya, jadi bukan kewajiban gitu. Tapi ya kita harapkan memang kerjasama dari para asosiasi untuk membantu lah. Iya. Karena ini kan kepentingannya untuk diri kita sendiri ya. Dengan meningkatnya awareness, literasi, jualan naik. Iya. Gimana mau naikin jualan kalau memang ini masih rendah terus kan? Jadi untuk kepentingan bersama dan memang kita hanya menyiarkan memang yang kebaikannya ya. Dan kita juga sebenarnya tidak nutupin yang masih di bawah ekspektasi ya. Tapi kita hanya memberitahu bahwa asuransi ini baik. Gitu untuk semua. Apa harapan Pak Rio sebagai Wakil Ketua Panitia untuk perayaan Hari Asuransi 2022 ini? Harapannya partisipasi dari asosiasi dan masyarakat ini turut serta sampai dengan acara penutup ya. Puncak acara. Kita harapannya memang Road to Insurance Day-nya 2022 ini digaungkan lah. Mohon digaungkan supaya orang tahu bahwa ini ada acara gratis nih festival di akhir tahun di 22 Oktober dan supaya ramai gitu. Tapi harus sehat ya. Nah, jangan nanti batuk-batuk masuk. Pokoknya yang datang harus sehat. Itu kita juga khawatir soalnya. Karena ribuan orang itu tadi. Ini ribuan. Nah, rangkaian acaranya kan tadi secara umum jam 10 itu festival ya. Apakah ada acara khusus misalnya selain musik tadi, apakah ada acara sambutan-sambutan atau apa segala macam gitu Pak? Penyerahan hadiahnya seperti apa? Ada penyerahan hadiah. Kita lagi pikirkan untuk yang award ya. Award lagi dipikirkan mau diselipin mau berapa lama. Lalu di jam berapa? Padatnya nanti baru di sore ke malam. Oh, sore ke malam. Karena kan ini outdoor kalau nggak panas siang. Iya, betul ya. Panas ya. Jadi padatnya mungkin dari jam 4 sampai jam 8 malam sampai jam 9. Itu dipadetin. Oh, oke. Itu mungkin tamu-tamu yang VIP-nya baru datang di sore. Gitu. Nah, dari jam 10 sampai jam 4 itu tentunya booth akan buka terus ya. Yeah. Lalu lagu akan buka terus. Cuma untuk acara olahraga bersamanya, marching band, karnival itu baru di sore ke malam. Supaya tidak panas. Tidak terlalu panas ya. Meskipun selama pandemi kita disarankan untuk berjemur, tapi kalau berjemur seharian juga. Itu juga bedanya. Waktu itu kita mau indoor, cuma kalau indoor agak susah ya untuk ininya ya, image-nya ya, untuk exposure-nya ya. Yeah. Gitu. Dan kita khawatir kalau indoor penyebaran COVID-nya. Jadi klaster baru. Malah gitu. Kontraproduktif nanti jadinya. Iya. Jadi memang makin ke sini kita lihat memang orang-orang yang di Indonesia makin kuat ya dengan program pemerintah untuk vaksin 2 kali dan booster. Yeah. Sehingga ketahanan orang terhadap COVID juga semakin tinggi gitu. Kekhawatiran kita sebagai panitia juga nggak seperti yang di tahun 2021 ya, menjadi klaster. Akhirnya kita kena omel, gitu kan. Baik Pak Rio,
Ya. Ada yang belum disampaikan Pak terkait dengan tugas Bapak sebagai Wakil Ketua Panitia untuk peringatan Hari Asuransi Tani? Enggak sih, jadi persiapan udah jalan, acara juga sudah jalan. Kita harapkan memang gaungnya lebih diluaskan dan partisipasi dari insan perasuransian juga lebih banyak lah. Gitu. Jangan cuma kita-kita aja yang datang, semuanya ikut datang supaya ramai. Baik, terima kasih Pak Rio Darante. Sahabat asuransi, itulah bincang-bincang saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi, dengan Pak Rio Darante, Wakil Ketua 1 Hari Asuransi 2022, dan beliau adalah Presiden Direktur PT JP Nansi Nusantara. Jangan lupa hadiri seluruh kegiatannya, ikuti seluruh kegiatannya, dan untuk lebih tahu lebih dalam, kepoin di IG Hari Asuransi. Nah, ingat bahwa kita punya risiko, sehingga kita harus mengenali apa risiko kita, memahami apa risiko kita, dan kemudian kita harus memiliki proteksinya. Inilah pesan penting dari Hari Asuransi tahun ini. Dan terima kasih Pak Rio Darante atas kesempatan ngobrol-ngobrol, sharingnya. Mudah-mudahan sahabat asuransi akan mendapatkan tambahan pengetahuan baru yang kemarin belum yakin bahwa perlu asuransi, sekarang menjadi lebih yakin. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Sahabat asuransi, terima kasih, sampai ketemu lagi. Pak Rio, silakan closing. Kami dari Panitia Hari Asuransi 2002 mengajak publik untuk ikut serta di rangkaian acara Hari Asuransi yang memang kita sudah posting di IG Hari Asuransi, dan ikut serta datang ke acara festival di Senayan Park tanggal 22 Oktober dari pagi sampai malam. Oke, terima kasih Pak Rio. Dan jangan lupa literasi untuk negeri. Literasi asuransi untuk negeri. Literasi asuransi untuk negeri. Kenali, pahami, dan miliki. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.